Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kajian Al-Quran di channel Maksar TV. Kita akan membawakan tema dasar menutup aurat laki-laki dan perempuan. Saya Deriana Rahayu ditemani dengan Bang Akbar akan menjelaskan tentang apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi hukum seorang laki-laki dan perempuan untuk menutup auratnya. Untuk penjelasannya saya akan berikan ke Bang Akbar. Persilahkan Bang Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa diperkenankan oleh Allah untuk kembali mengkaji Al-Quran. Pada malam ini kita akan coba mengulas secara tuntas dasar perintah maupun penjelasan batasan mana saja yang menjadi batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kembali kita mengingatkan penjelasan yang paling benar hanyalah yang bersumber di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita coba menjawab itu semua yang bersumber dari Al-Quran. Dasar perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk menutup auratnya, ya ini ada di surah An-Nur. Surah An-Nur, surah ke-24 di dalam Al-Quran, tepatnya di ayat 30 dan 31. Di surah An-Nur ayat 30 ini perintah untuk laki-laki. Sedangkan yang di ayat 31 untuk perempuan. Nah baik, untuk itu kita baca dulu ayat Qur'annya. Semoga dengan keberkahan ayat-ayat Qur'an kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Maksar TV pun yang ada di rumah silahkan dibuka Qur'annya. Tepatnya di surah An-Nur ayat 30 dan 31. Kita mulai dari ayat yang 30 dulu. A'udzu billahi minasy rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika zaka lahum. Inna Allah khabirum bima yasna'un. Kita lanjut ke ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو عبائهن أو عباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو ما ملكت أيمانكن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يدحروا على أورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bisa kita coba baca terjemahnya dulu oleh Kang Dery, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat 30 di surah An-Nur, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lanjut di ayat 31-nya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, dari sini kita kembalikan ke Abang Akbar untuk menjelaskan lebih terperincinya kepada sahabat-sahabat Maksar TV. Baik, terima kasih Kang Dery. Mari sama-sama kita coba mengkajinya secara perlahan. Di sini dua ayat yang menjadi dasar perintah. Nah, di sini dasar perintah yang Allah perintahkan kepada orang beriman untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Di ayat 30 di sini, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, kepada semua laki-laki yang beriman, baik itu yang kulit hitam maupun kulit putih, baik yang dari orang benua Afrika, Eropa maupun Asia, selagi beriman dia terkena ayat ini. Agar mereka menjaga pandangannya. Mata kita ini, laki-laki yang beriman, harap dijaga pandangannya. Tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Dan memelihara kemaluannya. Nah, furuz, alat kelamin laki-laki itu furuz ya. Menjaga kemaluannya. Jadi tidak boleh sembarangan digunakan. Artian digunakan itu melakukan hubungan seksual yang bukan muhrimnya, yang di luar pernikahan. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, di dua ayat ini saya ingin jelaskan dulu, ini merupakan dasar. Dua ayat ini merupakan dasar perintah Allah kepada orang beriman, baik laki-laki perempuan, untuk menutup aurat. Kemudian di ayat 31 ini khusus perempuan, khusus wanita-wanita muslimah. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman.
seperti tadi, perempuan manapun yang beriman terkena ayat ini. Agar mereka menjaga pandangannya, sama ya, laki-laki dan perempuan diperintahkan menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Sama, laki-laki perempuan diperintahkan menjaga kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya. Ini yang mahal di perempuan itu, semakin tertutup aurat dia, semakin mahal dirinya. Wanita semakin tertutup auratnya, semakin mahal dia. Mahal di sini gimana nih maksudnya, Kang? Pertama, dia menjadi ikon muslimah. Kedua, dia terpelihara seluruh anggota tubuhnya. Dan itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, karena itu merupakan perintahnya. Kalau perintahnya dilaksanakan, Allahnya suka. Oleh karena itu, perempuan yang menjaga auratnya, melaksanakan perintah Allah menutup auratnya, berarti dia benar-benar merupakan perempuan yang dicintai Allah, dan itulah wanita mahal. Tuh, jadi begitu sahabat Maksa TV. Kemudian di sini untuk sahabat Maksa TV, untuk perempuan agar Allah cinta berarti harus menutup aurat. Betul nggak, Kang? Betul. Selanjutnya, Kang. Oke. Kecuali yang biasa terlihat. Nah, nanti saya akan jelaskan juga mana yang menjadi batasan aurat perempuan, mana yang di Quran dijelaskan ini yang terbiasa terlihat. Dan setelah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali ini sudah berkaitan dengan mahram. Nah, nanti kita bahas sendiri. Nah, kita kajian sendiri nanti perihal mahram, siapakah mahram kita nanti kita bahas. Nah, yang paling menjadi dasar garis bawahi saya di sini adalah, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, tentu di sini dengan kita menjaga aurat kita, kita bisa lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela, dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dirinya saja yang sudah dimuliakan Allah, yang sudah dipastikan menjadi orang pertama yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah senantiasa selalu memohon ampun kepada Allah. Padahal sudah jamin Rasulullah menjadi ahlu surganya Allah. Nah, di sini pun kita yang penuh dengan kealfaan dan kekurangan sudah tentu pasti harus nanti selalu memohon ampun kepada Allah di setiap hari kita, karena kita tidak tahu ada yang perbuatan yang kita lakukan, perbuatan salah yang kita lakukan karena kita sadari atau kita tidak sadari. Nah, itulah pentingnya kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas dasar perintah di Quran, yaitu surah An-Nur ayat 30 dan 31. Oke. Saya akan mulai masuk ke mana saja sih batasan-batasan aurat. Secara sederhana, perempuan dulu ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud kalau tidak salah. Yang mana secara singkat saya jelaskan isi hadis tersebut adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa kala itu adiknya Sayyidah Asma binti Sayyid Abu Bakar berkunjung ke rumahnya. Kala itu Rasulullah ada di rumah tersebut. Nah, ketika itu mungkin Sayyidah Asma belum memahami mana batasan aurat. Nah, jadi dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah menegur Sayyidah Asma itu dan memerintahkan kepada Sayyidah Asma untuk menutup aurat. Nah, yang dijelaskan oleh Rasulullah di mana saja batasannya, aurat bagi perempuan itu hampir ke seluruh tubuh mereka, kecuali dua, yaitu wajah mereka dan telapak tangan mereka. Nah, saking pentingnya ya, saking pentingnya perempuan. Jadi aurat perempuan itu seluruh tubuh mereka, kecuali dua,
muka mereka dan telapak tangan mereka. Dan itu yang bersumber dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, jadi pertama batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh mereka, dan cuma dua yang dimasukkan dalam Quran ini yang sudah terbiasa terlihat, yaitu muka dan telapak tangan. Nah, kemudian untuk laki-laki ada juga penjelasan beberapa salafun as-salihin, ulama-ulama yang soleh mengatakan walaupun ada berbagai pendapat aurat laki-laki itu, namun yang saya ambil ada keduanya baik. Ada ulama soleh mengatakan bahwa batasan aurat laki-laki itu adalah hanya kemaluannya saja. Ada juga yang berpendapat bahwa aurat laki-laki itu mulai dari tali pusar sampai ke atas lutut. Nah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan dua-duanya, jadi kita tutup batasan aurat kita. Mulai dari pusar sampai atas lutut. Maka itu jangan suka pakai celana pendek di atas lutut ya. Apalagi ketika sholat. Itu tidak pantas sekali. Nah, di sini kita sama-sama mengkaji, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sehingga kita tahu mana saja batasan-batasan aurat kita. Karena itu, mari kita tutup, mari kita jaga kesucian diri kita. Karena mengapa itu berkorelasi dengan baik buruknya diri kita. Oleh karena itu semoga bermanfaat. Tadi sudah jelas dasar Qur'annya surah An-Nur ayat 30 dan 31. Batasan aurat sekali lagi untuk perempuan hampir seluruh tubuh. Cuman dua yang boleh terlihat, muka dan telapak tangan. Untuk laki-laki mulai dari pusar sampai di atas lutut. Nah, kira-kira itu yang menjadi kajian kita tentang aurat ini. Sederhana, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Kang Deryana Rahayu. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sahabat Maksar TV sudah cukup jelas oleh Bang Akbar apa yang menjadi batasan aurat laki-laki dan perempuan. Untuk itu, saya Deryana Rahayu dan Bang Akbar pamit undur diri. Sebelumnya, mohon didukung dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya seluas mungkin. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.